Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan channel kami Ma'rifatullah, channel yang insya Allah akan banyak membahas tentang ilmu mengenal Allah, yang mana di dalam ilmu mengenal Allah terkait dengan ilmu syariat, ilmu tarekat, dan hakikat. Seperti halnya yang sore ini saya ingin bagikan kepada Anda semua tentang kisah nyata seorang hamba Allah di akhir zaman seperti yang sekarang ini, terkait dengan kucing dan musibah yang menimpa dirinya karena kucing. Saudara-saudariku, muslimin muslimat, mukmin mukminat, kita ketahui bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Gerak diamnya kita sebenarnya adalah ibadah. Hal itu hanya bisa diketahui bagi orang yang sudah duduk di makom hakikat, tidak dengan orang awam. Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa manusia itu diciptakan untuk beribadah. Disebutkan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Oleh karena itu, semua yang kita lakukan, gerak diamnya kita, akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan hati nurani. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 36. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau misalkan orang itu sudah duduk di makom hakikat, maka ketika mata lahirnya memandang segala sesuatu, mata hatinya tembus kehadiran Allah. Mengingat Allah, melihat perbuatan Allah, melihat asmanya, sifatnya. Berbeda dengan orang awam. Seperti hanya seorang perempuan, teman dari istri saya ketika dulu masih kuliah. Ada kucing yang datang ke rumahnya. Karena dia tidak suka, karena mata lahirnya yang melihat binatang itu tanpa disertai mata hati yang tidak bisa melihat kehadiran peluang beribadah yang Allah nampakkan kepada dirinya. Mata hati yang tertutup sehingga melihat segala sesuatu tidak tembus kepada Sang Pencipta, melainkan mata lahirnya saja yang melihat makhluk. Melihat kucing, pastilah yang dilihat hanya kucing. Tidak ada makna yang lain selain dari itu. Oleh karena itu, berbahayanya orang yang buta mata hati itu di dalam segala perbuatannya. Sehingga yang terjadi pastilah melahirkan perbuatan yang mengandung dosa. Hal itu sudah disabdakan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dalam suatu hadis yang sahih. Beliau bersabda bahwa jika kolbu itu rusak, maka seluruh anggota badannya rusak. Beliau mengatakan niscaya seluruh anggota badannya rusak. Maknanya, ketika seorang itu berbuat dosa terus-menerus tanpa dibarengi dengan perbuatan baik, maka dosa-dosa yang dilakukan itu akan membuat titik-titik hitam di hati, yang mana hal itu akan menghijab dirinya dari Allah, menjadi penghalang menuju kepada petunjuk. Dia tidak akan bisa memahami petunjuk dari Allah yang tersebar di muka bumi ini. Sehingga yang disabdakan Rasul pada kalimat berikutnya, niscaya, percayalah, seluruh anggota badannya rusak. Maknanya, seluruh amal lahiriah yang dilakukan oleh orang yang buta mata hati itu mengandung dosa, mengandung kefasikan. Seperti hanya yang dilakukan perempuan yang masih awam tentang ilmu hakikat ini. Wajar, beliau dulu saat muda. Mungkin sekarang sudah lebih baik daripada keadaan yang dulu ketika masih muda. Sehingga kita mengingat
apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Allah Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Kalau misalkan orang itu hanya memandang sesuatu, segala sesuatu dengan mata lahirnya, maka tidak akan ada nampak makna-makna yang tersirat pada penglihatannya. Ketika kucing datang, tidak ada pemikiran bahwa hal itu adalah peluang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat baik kepada makhluknya. Seperti hanya teman istri saya ini, ketika dia tidak menyukai kucing itu datang ke rumahnya, maka dia menyakitinya, dia mengusirnya. Sehingga musibah yang menimpanya adalah tangannya sakit. Seingat saya, istri saya dulu menceritakan bahwa ketika bangun tidurnya setelah kejadian itu, tangannya sakit. Ketika menulis, sakit. Memegang pena, sakit. Berobat, tidak diketahui penyakit. Tidak sembuh. Maka hal ini terkait dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 35. Allah Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Di dalam surah An-Nisa ayat 79, menggambarkan musibah yang ditimpakan kepada perempuan tersebut, Allah Ta'ala berfirman, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Di dalam Asy-Syura ayat 30, Allah Ta'ala berfirman, musibah apapun yang menimpa kamu, maka adalah karena perbuatan tangan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kamu. Jadi perempuan yang awam tentang ilmu hakikat, ketika melihat segala sesuatu, yang nampak hanya apa yang dipandangnya dengan mata lahiriahnya. Sehingga ketika kucing didatangkan oleh Allah, yang hakikatnya itu bisa saja menjadi sarananya beribadah kepada Allah, semisalkan memberi makan, memberi minum, wanita ini tidak bisa menangkap hal itu karena mata hatinya tertutup. Maka dia membenci apa yang memang dia tidak sukai. Akhirnya disakitilah kucing itu, diusirlah kucing itu. Padahal itu adalah baik baginya ketika dia bisa memanfaatkan momen itu untuk berbuat ibadah dengan memberi makan, menyayangi, memperlakukan baik hewan-hewannya yang amanah. Allah menciptakan hal itu selalu ada manfaat untuk manusia. Sebagaimana Allah mengatakan kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Risalah Ghausiyah, Allah menciptakan alam sebagai kendaraan bagi manusia. Maknanya sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Itu hanya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang sudah terbuka mata hatinya. Tidak bagi yang tertutup mata hatinya. Oleh karena itu, perempuan ini mendapatkan musibah karena kesalahan dirinya yang dia tidak sukai, tidak berusaha dilihat sisi baiknya di mana, maka dia berbuat dengan hawa nafsunya, sehingga celakalah dia. Akhirnya, beberapa hari kemudian dia mengadukan kepada istri saya. Istri saya sudah mengingatkan sebagai sesama saudara Muslim, istri saya mengingatkan sepanjang yang dia tahu, keimanan dia tentang hal yang gaib, karena Allah yang maha gaib selalu membalas semua perbuatan sekecil apapun, di mana hal itu disabdakan
Di mana hal itu difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Allah taala berfirman, "Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya." Apa makna zarrah? Menurut Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari mengutarakan sejumlah pendapat ulama mengenai makna zarrah. Di antaranya yaitu diartikan sebagai semut kecil. Jadi makna ayat tadi, kalau kita berbuat kebaikan sekecil semut yang paling kecil, niscaya, percayalah, dia pasti melihat balasannya. Pasti Allah balas. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat semut yang paling kecil, niscaya dia juga akan melihat balasannya. Artinya pasti Allah balas juga dengan kejahatan yang seperti yang dilakukannya. Oleh karena itu, yang dialami perempuan tadi mendapat sakit di tangannya. Tangannya sakit, tidak diketahui penyakitnya. Akhirnya istri saya mengingatkan bahwa itu karena telah menyakiti kucing yang diusirnya itu. Tapi perempuan teman istri saya itu tidak terlalu percaya, tidak meresponnya dengan baik. Tapi Allah Maha Penguasa atas segala hati manusia. Walaupun secara lisan manusia itu awalnya menolak nasihat dari saudaranya yang lain, maka Allah yang Maha Bijaksana, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tetap akan mengingatkan kepada orang-orang yang awalnya menyombongkan diri dari kebenaran, menolak nasihat kebaikan, akan dibenamkan ingatan terhadap apa yang telah dinasihatkan oleh saudaranya itu. Sehingga mungkin teman istri saya itu memikirkan, merenungkan apa yang dinasihatkan istri saya. Lalu kemudian ketika dia sudah memikirkan, sudah berikhtiar mencari pengobatan tapi nggak kunjung sembuh, akhirnya mungkin benar apa yang dikatakan istri saya. Mungkin merenungkan seperti itu. Akhirnya ditunggulah kucing itu. Ada niat baik dari perempuan tersebut. Sehari, 2 hari ditunggu nggak datang. Padahal sudah ada niat baik. Allah rupanya menguji hamba tersebut ketika akan berbuat kebaikan. Maka ketika hari-hari sudah berlalu dan akhirnya kucing itu datang. Allah datangkan karena melihat keseriusan hati seorang hamba yang telah bersalah. Allah Maha Bijaksana memperjalankan makhluknya datang kepadanya. Akhirnya perempuan tadi memberi makan kucing tadi dan memperlakukan baik kucing itu. Dalam hatinya mungkin mengetahui kesalahan dirinya, menyadari kesalahannya, merasakan yang telah diperbuatnya itu adalah salah. Akhirnya setelah dia meyakini hal itu adalah perbuatan salah yang dia berbuat kepada kucing yang telah disakitinya, Allah yang Maha Bijaksana, yang mengetahui yang batin, membalas kebaikan wanita yang telah bersalah dan mengakui kesalahannya itu. Sebagaimana surat Al-Zalzalah yang tadi saya sampaikan. Perbuatan kejahatan akan dibalas oleh Allah. Begitu juga ketika manusia itu berbuat baik. Maka beberapa saat kemudian, tangan wanita tersebut sembuh tanpa berobat. Masya Allah. Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah lah yang Maha Penyembuh. Bukan makhluk. Makhluk hanya
sarananya bagi Allah. Karena Allah berkata kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Wali Kutub di dalam kitab Risalah Al-Ghaziyah bahwa manusia adalah kendaraannya. Maknanya Allah menjadikan manusia itu sebagai sarananya. Baik itu ketika Allah akan menghukum orang lain atau dirinya sendiri, diri manusia itu sendiri, Allah juga bisa menjadikan manusia itu sebagai sarana ketika Allah memberikan suatu kebaikan kepada orang lain ataupun orang itu sendiri. Oleh karena itu, benarlah apa yang dikatakan Nabi kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang itu bersedekah kepada makhluk bernyawa, jantung yang basah, maka hal itu adalah sedekah baginya. Dan perbuatan sedekah itu adalah perbuatan baik. Perbuatan baik itu adalah penghapus dosa. Sehingga kemurkaan Allah berubah menjadi pemaafan. Sehingga sembuhlah perempuan itu tanpa berobat. Diriwayatkan dari hadis Bukhari dan hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah, maksudnya hidup, makhluk yang hidup yang memiliki jantung yang bernyawa, akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sedekah. Maka baginya sebagai sedekah. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ini terkait dengan perempuan yang memberikan minum kepada anjing. Bahkan yang memberi minum ini adalah seorang pelacur dari Bani Israel. Disabdakan oleh beliau Nabi Muhammad SAW, ketika seekor kucing berputar atau mengitari pada sumur, di mana dia hampir mati oleh kehausan, tiba-tiba salah seorang pelacur Bani Israel melihatnya. Pelacur itu melepas sepatu kulitnya dan memberi minum dengan wadah sepatu kepadanya. Maka perempuan itu diampuni sebab demikian. Hadis ini sangat masyhur, yang seringkali sudah disiarkan oleh para ustadz, para kiai, para ulama, tentang seorang pelacur yang memberi minum kepada seekor anjing, hewan yang najis dalam sudut pandang Islam, tetapi karena memberi minum dengan niatnya yang baik, niat tulus, mengasihi makhluk-makhluk Allah, maka Allah meredam kemurkaannya. Walaupun beliau pelacur, beliau akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berbeda lagi dengan seorang wanita di dalam hadis riwayat yang lain. Ada orang yang masuk neraka, Allah murka kepadanya gara-gara kucing tidak diberi makan, tidak diberi minum sampai mati kelaparan karena dikurung sama perempuan tersebut. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Coba saudara-saudariku lihat. Hadis yang tadi, Allah mengampuni seorang pelacur yang memberi minum kepada hewan yang najis, yaitu anjing. Di hadis yang ini, yang barusan saya bacakan, justru ada seorang wanita, bukan pelacur, tapi dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha keras siksaannya karena lalai terhadap makhluk Allah yang dia ikat. Allah sebenarnya memberikan rizki kepada semua makhluk, tapi ketika ada manusia yang mengambil alih tugas Allah, dia menjadikan hewan itu peliharaan, maka
Allah memberikan rizkinya melalui manusia yang telah mengambil alih itu. Ketika manusia itu tidak memperjalankan tugasnya sebagai sarananya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penyalur rizkinya Allah, maka dia dikenai hukuman. Nah, ini landasan dalil kenapa teman isi saya tadi sembuh tanpa berobat. Karena sedekah itu bisa menolak bala dan bisa menyembuhkan penyakit. Nah, karena perbuatan sedekah itu adalah kebaikan. Dan Allah yang maha pengasih, maha penyayang, yang maha pemberi, menyukai orang-orang yang dermawan, orang-orang yang memberi makan. Beberapa hadis diantaranya bahwa sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit dan bisa meredam kemurkaan Allah disebutkan di dalam hadis riwayat Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, obatilah orang-orang sakit di antaramu dengan sedekah. Lalu di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda bahwa bersegeralah kamu bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Di dalam hadis yang lain, di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, dari Adi bin Hatim mengatakan, Nabi SAW bersabda, jagalah diri kalian dari api neraka, sekalipun hanya dengan sebiji kurma. Kemudian beliau berpaling dan menyingkir. Kemudian beliau bersabda lagi, jagalah diri kalian dari neraka. Kemudian beliau berpaling dan menyingkir 3 kali. Hingga kami beranggapan bahwa beliau melihat neraka itu sendiri. Selanjutnya beliau bersabda, jagalah diri kalian dari neraka sekalipun hanya dengan sebiji kurma. Kalaulah tidak bisa, lakukanlah dengan ucapan yang baik. Di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Di dalam hadis riwayat yang lain, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun datang 2 malaikat kepadanya, lalu salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Yang dimaksud ini adalah orang yang kikir, orang yang bakhil. Itu malaikat mendoakan agar orang itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang bersedekah di saat pagi hari, maka malaikat mendoakan agar Allah memberikan ganti kepada dirinya. Lalu di dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, perbuatan-perbuatan yang baik akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan. Sedekah yang tersembunyi akan memadamkan amarah Allah dan menyambung tali silaturahmi, akan menambah usia. Nah, itu beberapa dalil atau keterangan yang mana sedekah itu tidak hanya bisa menyembuhkan penyakit, melainkan akan diganti dengan balasan yang banyak, akan diberikan kemuliaan, dan menghindari kematian yang buruk, menghindari bala, karena tidak ada bala atau musibah yang bisa mendahului sedekah. Artinya, ketika orang itu bersedekah, maka Allah pasti memberi keselamatan sebelum musibah itu menimpa kepada orang yang bersedekah. Karena Allah menyukai orang-orang yang pemurah. Karena Allah memiliki sifat yang maha pemurah. Maka barang siapa ingin dikasihi Allah, salah satunya adalah sering-sering memberi sedekah. Memberi makan ataupun minum, ataupun sebiji kurma, ataupun segelas air. Maka jangan sampai dianggap remeh. Walaupun kita lagi miskin dan memberikan sesuatu dengan kadar yang sedikit, hal itu adalah besar bagi Allah yang maha bijaksana. Karena Allah tidak menilai besarnya
pahala itu menurut ukuran apa yang kita sedekahkan, melainkan juga Allah mempertimbangkan keadaan kita. Ya. Jadi tidak hanya jumlahnya atau nominalnya yang kita sedekahkan, melainkan juga Allah melihat keadaan kita. Kembali lagi kepada kisah yang dialami teman istri saya itu, ya, selain hikmah yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu ketika seseorang itu menyakiti kucing, lalu Allah balas dengan sakit di tangannya, dan Allah ampuni karena wanita tersebut telah mengetahui kesalahannya dan meyakini bahwa perbuatannya itu salah. Akhirnya dia mengimbangi perbuatan baik. Akhirnya terjadilah bukti bahwa firman Allah di dalam surat Al-Zalzalah itu adalah benar. Kejahatan dibalas dengan kejahatan, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Lalu yang perlu saya jelaskan juga adalah janganlah mempercayai bahwa apabila kita menyakiti kucing lalu dapat bencana karena hewan itu kucing. Bukan hanya kucing, melainkan hewan apa saja. Semutkah, ularkah, asalkan kita itu membunuhnya dengan apa? Dengan cara yang benar. Dengan hawa nafsu kita. Misalkan hewan itu tidak mengganggu kita, lalu kita membunuhnya membabi buta. Jadi tidak selamanya kucing yang bisa membawa bencana, melainkan hewan apapun itu. Seperti halnya yang terjadi kepada teman saya dulu saat saya ngantor, ada seorang teman mengatakan bahwa kakak kandungnya itu kakinya bersisik seperti ikan. Diceritakan kepada saya bahwa orang tuanya dulu ketika istrinya itu hamil, ya, yaitu kakaknya yang masih di dalam kandungan ibunya, orang tuanya itu menangkap ikan, lalu membersihkan sisi ikannya itu ketika ikan itu masih hidup, tidak dimatikan dahulu. Seharusnya orang tuanya itu membunuh ikan dulu, ya, membunuhnya dahulu ikan tersebut, barulah sisi-sisi ikan itu dibersihkan. Akhirnya dengan perbuatan orang tuanya itu, Allah tidak ridho makhluknya diperlakukan seperti itu. Itu sama saja menyiksa ikan tersebut. Ikan itu kesakitan karena sebenarnya semua makhluk, benda mati maupun semua makhluk benda mati maupun makhluk bernyawa seperti hanya hewan, itu semuanya bertasbih kepada Allah dengan cara mereka yang Allah sudah tetapkan. Kita tidak mengetahui cara tasbih mereka. Nah, kalau misalkan hewan diperlakukan dengan tidak mengikuti syariat Allah atau peraturan Allah, maka bisa jadi Allah menghukumnya. Seperti halnya yang terjadi kakak dari teman saya itu. Kakinya itu katanya sering berubah kulit pada waktu-waktu tertentu, seperti hanya ular itu berganti kulit pada waktu-waktu tertentu. Hal itu yang terjadi kepada kakak kandung dari teman saya. Kakinya bentuknya seperti sisi-sisi ikan. Lalu ketika mendengar hal itu, teman saya yang duduk juga bersama kami di saat itu menceritakan tetangganya. Tetangganya itu punya anak lehernya yang panjang, seperti halnya hewan belalang yang kakinya panjang, hewan belalang yang hijau. Mungkin kalau orang Jawa mengenalnya walang keket. Jadi kalau misalkan Anda pernah melihat belalang yang bisa terbang, hijau, badannya panjang dan lehernya panjang, hewan seperti itu yang mungkin disakiti oleh tetangganya teman saya. Akhirnya anaknya itu lehernya panjang.
seperti hewan yang telah dibunuhnya itu. Supaya apa? Allah mengingatkan bahwa itu perbuatan karena perbuatan salah yang diperbuat kepada makhluk Allah yang bernama belalang yang tadi disebutkan itu. Maka dari itu, mitos-mitos bahwa kucing itu membawa musibah itu tidaklah benar. Melainkan semua hewan-hewan yang Allah ciptakan itu bisa saja membawa mudarat, membawa musibah kepada kita apabila hewan-hewan itu kita bunuh dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Karena Islam sangatlah detail. Allah maha teliti. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah maha bijaksana, Allah maha teliti. Maka untuk memperlakukan makhluk-makhluknya pun, walaupun hewan-hewan bukan manusia, itu sangat detail syariatnya di dalam perlakuannya. Seperti hanya hewan kurban yang mana di dalam syariat Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda agar kita menajamkan pisau sebelum menyembelih. Karena kalau tidak tajam, hal itu akan menyakiti hewan yang akan disembelih. Diriwayatkan dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perbuatan ihsan atau baik pada tiap-tiap sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik pula. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihannya. Nah, ini sangat detail anjuran tentang menyembelih, tentang memperlakukan hewan yang akan disembelih. Dianjurkan menajamkan pisau dan menenangkan hewan yang disembelihnya. Seolah-olah hewan itu punya perasaan, padahal kita nggak tahu bagaimana perasaan hewan itu. Karena disebutkan di sini menenangkan sembelihannya. Jadi jangan mempercayai bahwa kucing itu adalah hewan yang membawa sial. Melainkan semua hewan itu bisa membuat kita sial. Tapi pengertiannya adalah bukan hewannya yang membuat kita sial, tapi Allah lah yang pada hakikatnya membalas kita. Karena perbuatan kita kepada makhluk-makhluk Allah adalah tidak benar menurut syariat Allah. Tapi kalau kita membunuhnya dengan tidak sengaja, seperti halnya dulu saya pernah melindas kucing mati di jalan, tapi tanpa disengaja. Awalnya kucing itu ada di pinggiran jalan, saya naik motor sudah pelan-pelan, dan tidak menyangka kucing itu akan nyebrang di saat saya sudah dekat dengan kucing tersebut. Tiba-tiba kucing itu nyelonong di bawah motor saya saat motor masih saya kendarai. Akhirnya kucing itu terlindas sedikit bagian di kepalanya. Akhirnya kucing itu berputar-putar dan mengeluarkan darah, akhirnya mati di tempat. Ada orang yang menyaksikan kejadian itu menganjurkan kepada saya untuk membuka baju saya, lalu mengambil kucing itu lalu dikubur. Saya nggak mempercayai cara seperti itu, karena saya nggak pernah melihat sabda Nabi tentang cara memperlakukan hewan yang terlindas dengan tidak sengaja itu, ataupun disengaja sekalipun. Itu dengan cara membuka baju lalu mengambil bangkai hewan tersebut lalu dikuburkan. Tidak ada cara yang demikian. Maka saya tolak di dalam hati saya ambil kucing tersebut, saya kuburkan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan membaca basmalah, saya siram dengan air, sudah tidak terjadi apa-apa kepada saya. Itu terjadi saat dulu saya masih muda, di saat belum menikah. Saya tidak pernah dapat bencana seperti hanya orang-orang katakan kalau misalkan melindas kucing akan terjadi suatu bencana. Jadi itu yang saya alami sendiri tentang melindas kucing tanpa disengaja.
Kalau kita sengaja membunuh kucing yang tidak bersalah, nah itu akan jadi bencana. Tapi bukan kucing itu yang memberikan bencana, melainkan Allah sang pencipta hewan-hewan di muka bumi ini. Karena semua makhluk ada ciptaannya, miliknya. Ketika kita memperlakukan dengan cara yang tidak baik, tidak benar sesuai syariat Allah, maka kita pasti dihukum oleh sang penciptanya, bukan karena kucingnya. Begitulah pengertian yang benar. Maka semoga kita semua mendapat hikmah dari kejadian ini, yaitu ketika kita mendapati hewan apapun itu, ketika hewan itu tidak membahayakan kita, kita haruslah memperlakukan dengan baik. Kalau kita tidak mampu memberikan makan, kalau kita memang jijik, misalkan ada fobia tentang suatu atas hewan, maka usirlah dengan cara yang baik. Tidak perlu dengan cara memukul, tidak perlu dengan cara menendang, agar kita tidak diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya kisah perempuan yang tadi yang saya bagikan kepada Anda. Mari kita jadikan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar menjadi sarana beribadah kepada Allah, agar kita semua selalu mendapatkan kebaikan, mendapatkan petunjuk yang lurus hingga kita wafat nanti. Semoga kita semua menjadi orang yang ganjil di hadapan Allah yang Maha Ganjil, tentunya ganjil atau langka di dalam ketaatan, di dalam kebaikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.